Selamat pagi, Pak Rudi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jeremy Dextra Jonathan dengan NIM 011331 dari jurusan Teknik Industri 2019. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang marketing channels. Nah, pertama-tama ada channel distribution dibagi menjadi 3, yaitu ada consumer marketing channel, ada consumer business channel, ada multi channel distribution. Jadi channel levels itu adalah lapisan perantara yang melakukan beberapa pekerjaan dalam membawa produk dan kepemilikan lebih dekat ke pembeli akhir. Consumer segment adalah consumer marketing channel dari bisnis consumer, yaitu bisnis marketing channel. Jadi channel level dibagi menjadi 2 bentuk lagi, yaitu the direct dan indirect channel. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang multi-channel distribution. Jadi multi-channel distribution ini adalah perusahaan yang menggunakan banyak saluran dalam mendistribusikan produk mereka kepada segmen-segmen konsumen, yaitu consumer marketing channel ini, serta segmen-segmen bisnis, yaitu business marketing channel. Jadi multi-channel distribution adalah gabungan dari kedua channel tersebut. Jadi dari gambar ini dapat kita jelaskan bahwa produser yang langsung menjual produknya kepada segmen konsumen dengan menggunakan katalog dan juga internet. Ada juga produser yang menjual produknya kepada konsumen melalui retailer, dan juga ada yang menjual kepada segmen bisnis melalui distributor-distributor. Nah, jadi saya mengambil contoh dari perusahaan clothing baju 3Second. Jadi 3Second ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pakaian. 3Second ini dalam marketing channel didistribusikan menggunakan multi-channel distribution, karena 3Second ini menggunakan banyak saluran distribusi yang digunakan dalam penjualannya. 3Second ini menggunakan internet katalog seperti toko online, yaitu Shopee dan Tokped. 3Second juga menggunakan distributor resmi seperti tempat-tempat jualan pakaian di mall seperti outlet 3Second, dan juga terdapat di Matahari, di Sogo, dan berbagai macam tempat perbelanjaan. Nah, lalu selanjutnya kita menuju ke vertical marketing system. Jadi vertical marketing system ini dibagi menjadi 3, yaitu ada corporate VMS, contractual VMS, administer VMS. Jadi corporate VMS itu ya perusahaan tunggal yang memegang kendali semua perusahaan yang ada di dalamnya. Jadi saya mengambil contoh dari PT Metropolitan Golden Management. Perusahaan di bidang hospitality ini memegang anak-anak perusahaan seperti Hotel Horizon, Horizon Ultima, dan hotel-hotel lainnya. Ini. Setelah itu ada kontraktual VMS. Nah, ini mungkin masih sedikit orang yang mengetahui bahwa jadi kontraktual VMS itu tuh franchise. Jadi banyak orang sedikit yang tahu bahwa warteg itu ada franchise-nya. Jadi seperti yang warna hijau ini itu adalah grup Karisma Bahari. Nah, tidak sembarangan kita bisa membuka warteg terus kita mengecat sendiri atau tanpa membeli kita memasang nama sendiri. Ternyata mereka memiliki franchise-nya.
Setelah itu ada administer VMS, yaitu sistem pemasaran yang mengkoordinasikan produknya pada suatu pihak besar. Contohnya Carrefour. Carrefour adalah supermarket yang menyalurkan barang-barang dari banyak perusahaan dari dalam negeri maupun luar negeri yang menjual produk mereka dengan menggunakan pihak Carrefour ini. Nah, setelah itu kita menuju ke marketing channel design. Jadi marketing channel design ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada analyzing consumer needs, ada setting channel objective, ada identifying major alternative, ada evaluating the major alternative. Jadi analyzing consumer needs itu tuh yaitu seseorang pemasar yang dimulai dari mencari tahu apa yang diinginkan konsumen atau para pelanggan. Contohnya isi angin nitrogen. Jadi isi angin nitrogen itu awal mula bisnisnya itu cuma ada di rest area, ada di rest area. Jadi sebelum booming seperti sekarang. Jadi ada seseorang yang membuka booth kecil-kecilan di rest area. Dan ketika temannya bermain ke situ, dia melihat sepertinya ini ada peluang untuk dikembangkan. Nah, setelah itu dia mulai berencana dengan temannya untuk membuka booth-booth lain seperti di tempat yang mudah terjangkau, seperti di pom bensin. Jadi tidak harus orang yang hanya lewat tol saja dapat mengisi nitrogen. Tapi orang yang di luar tol juga dapat mengisi nitrogen. Jadi mereka membuka booth-booth di Pertamina, di SPBU terdekat di rumah. Dan seperti sekarang kita juga sudah melihat jika ada SPBU, di situ pasti ada nitrogen. Seakan-akan sudah melekat. Nah, selanjutnya ada setting. Oh maaf, tadi saya lupa mengganti slide. Setelah itu ada setting channel object. Setting channel object yaitu perusahaan harus menyatakan tujuan saluran pemasaran mereka dalam hal tingkat target pelayanan pelanggan. Jadi contohnya saya mengambil contoh dari Chatime. Dalam menambah channel mereka dapat menggunakan pembelian secara langsung yang datang ke outlet mereka atau bekerja sama dengan Gojek ataupun Grab. Nah, setelah itu ada identifying major alternative. Jadi yaitu ketika sebuah perusahaan mengidentifikasi alternatif saluran utama dalam hal jenis, jumlah, dan tanggung jawab. Saya mengambil contoh dari Chatime. Jadi yang membuka banyak outlet untuk menambah pelanggan mereka. Mereka membuat outlet di tempat-tempat orang banyak berkunjung seperti mall, dan tempat-tempat yang ramai lainnya juga. Nah, setelah itu ada evaluating the major alternative. Jadi apa sih ini evaluating the major alternative tuh? Jadi setiap alternatif harus dievaluasi dengan kriteria ekonomi, kontrol, dan juga kemampuan beradaptasi. Ya, jadi seperti Chatime yang menambah outlet dan berjualan dengan gerobak. Peningkatkan penjualan Chatime ini akan bertambah dari segi penjualan mereka. Di saat penjualan mereka naik, outlet mereka pun pasti akan bertambah. Nah, jadi ini ada daftar pustaka. Saya mengambil dari beberapa sini. Sekian presentasi saya tentang marketing channel. Jika banyak salah kata, mohon maaf. Terima kasih.